halo semuanya. Oke, karena banyak yang masih bingung tentang perhitungan rasio, mungkin ini coba kita akan bahas, mudah-mudahan dalam waktu 15 menit atau kurang 15 menit kita selesai membahas tentang rumus rasio ini. Yang pertama itu adalah rasio lancar, di mana rasio lancar itu merupakan perhitungan dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Oke, sebelum itu nanti teman-teman ketika melakukan perhitungan, misalnya aset lancar itu ya, aset lancar, berarti mana aset lancar? Di sini sudah ada diketahui aset lancar. Nah, itu tinggal diklik aset lancar, ya kan tadi pakai sama dengan gitu kan. Sama dengan kan gini, pakai gini ya, saya ulangi ya. Sama dengan aset lancar dikurangi dengan apa tadi? Liabilitas jangka pendek. Mana? Yang ini. Ya, liabilitas jangka pendek. Enter. Oke. Nah, ada juga tadi yang pertanyaan kayak gini. Kok di saya persen ya? Gitu ya. Tapi kalau di situ kok nggak persen? Ini sebenarnya gampang. Nanti tinggal, misalnya hasilnya persen itu tinggal nanti di seperti ini, di blok seperti ini, kemudian klik kanan, ya. Nanti ada format cell, kemudian kita ganti format cellnya dengan number. Nah, setelah itu udah, dia sudah berubah format. Kalau kita ingin menampilkan 0 komanya itu lebih banyak, ya kita tinggal klik yang di sini. Itu ya, itu mohon maaf ini berjeda nih. Itu rasio lancar udah ya, rasio lancar itu berarti tadi apa? Kalau kita lihat, rasio lancar itu di sini ada aset lancar, tabel yang di atasnya, dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Selesai ya. Nanti yang sampingnya ini sebenarnya bisa di-copy ya, bisa di-copy dari sini ya, bisa di-copy kayak gini. Ini saya copy biasanya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V kayak gitu. Yang sampingnya saya copy aja. Rasio kas, apa itu rumus rasio kas? Rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi liabilitas jangka pendek. Ada nggak kas setara kas itu di sini? Nah, ada nih ya. Karena kita sudah dikasih, kalau di atas ini nggak ada nih. Kita dikasih, nih ada kas and kas equivalent. Atau kas dan setara dengan kas, kita klik yang ini, oke, dibagi. Dibagi dengan apa tadi? Liabilitas jangka pendek. Kita arahkan, dibagi, di sini kan dikasih, dibagi aja strip gitu ya, dibagi ya, sama dengan kas setara kas, dibagi. Dibagi dengan apa? Liabilitas jangka pendek yang ini, betul ya? Saya khawatirnya salah klik loh. Nah, oke. Dah, nah, ketemu ya. Bener nggak seperti ini? Kalau ini ada yang salah-salah, kalian koreksi saya juga ya. Gitu. Nah, kemudian rasio cepat. Apa rumusnya rasio cepat? Aset lancar kecuali persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, itu bagaimana? Berarti di sebelah sini, ini kekecilan nggak sih sebetulnya? Mudah-mudahan masih bisa terbaca ya. Sama dengan, apa tadi? Aset lancar kan ya dia. Tapi aset lancar selain persediaan, berarti nanti dikurangi sama persediaan. Caranya begini, kalau misalnya ada yang dikurangi, kita kasih tanda kurung dulu ya. Kita kasih tanda kurung, aset lancar, kita sorot ke aset lancar, kurangi dulu sama persediaan. Dikurangi sama persediaan. Mana persediaannya? Persediaan. Inventory, ya ini. Ini ya. Kurung tutup dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek. Sudah, enter. Oke. Selanjutnya, perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu rumusnya beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Nah, di sini kan nggak diketahui. Sebenarnya persediaan rata-rata itu adalah persediaan sekarang ditambah persediaan lalu dibagi 2. Tapi dalam hal ini sepertinya ya, itu langsung dibagi persediaan rata-rata gitu. Nah, gimana? Sama dengan kita cari beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu ada di yang sebelah sini, yang bawah. Beban pokok penjualan tuh ada harga pokok penjualan ya. Nah, itu yang mana? Yang ini. Ya, kita klik dibagi, dibagi strip kayak gini. Kemudian dibagi sama apa tadi? Dibagi dengan persediaan rata-rata. Kita pakai persediaan aja ya, karena rata-ratanya kan nggak diketahui, tadi saya bilang kan
Ya, ini urut nggak? Oke, ini ya 20. Dah, enter. Ketemu. Ya, ketemu perputaran persediaan 12,250 ya. Nah, oke, lanjut perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha itu rumusnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata. Kita pakai piutang usaha saja ya, nggak usah pakai rata-rata. Penjualan itu sama dengan pendapatan. Penjualan itu sama dengan pendapatan. Mana ada pendapatan operasional. Betul ya, pendapatan operasional. Kemudian dibagi dengan apa tadi? Dibagi persediaan. Dibagi piutang, mohon maaf. Receivable ya. Core receivable itu ya adalah piutang. Kalau sudah, enter. Udah ketemu, kok minus gitu ya. Nah, kok minus? Kalau minus, di sini rasionya itu sebetulnya nggak minus. Kenapa dia minus? Karena di sini pendapatan operasional itu kan dia ada 300-nya dalam kurung ya, minus. Itu maksudnya adalah dia posisinya di kredit, posisi normalnya. Sebetulnya dia itu ya positif-positif aja, nggak ada minus-minusnya gitu ya. Nah, maka kalau seperti itu, depannya yang Z ini, depannya itu kita kasih minus. Ya, kita kasih tanda minus. Enter. Nah, nanti dia jadi plus. Gitu ya. Lanjut yang perputaran total aset. Ya, perputaran total aset. Penjualan dibagi total aset. Oke, sama dengan penjualan. Kayak tadi lagi, penjualan. Ya, penjualan itu berarti pendapatan operasional dibagi total aset. Total aset itu diketahui di tabel atas. Ya, total aset mana ya? Total aset. Mana? Total aset ya. Total aset itu aset. Total. Enter. Nah, minus lagi. Nah, minus lagi itu maksudnya kayak tadi lagi kita kasih depan setelah sama dengan itu kita kasih tanda minus. Enter, nanti dia nggak jadi minus lagi. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya alasannya gimana. Yang berikutnya itu adalah perputaran modal kerja. Rumusnya adalah penjualan dibagi modal kerja. Di mana modal kerja itu adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Oke, berarti modal kerja di sini sama dengan penjualan. Penjualan berarti yang tadi ya, pendapatan operasional dibagi apa? Oh, dia dibagi aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Berarti kita kasih kurung buka, kita sorotkan ke aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek, kurung tutup, enter. Minus lagi, iya karena tadi penjualannya pakai tanda kurung, maka kita kasih minus di setelah sama dengan enter. Oke, kalau sudah nah ini perputaran utang usaha. Perputaran utang usaha itu kan pembelian dibagi utang usaha ya. Pembeliannya nggak diketahui di sini ya. Pembeliannya nggak diketahui, maka kita kosongin saja karena dia nggak diketahui. Gitu ceritanya. Terus yang jumlah hari persediaan. Ini masih rasio aktivitas ini. Jumlah hari persediaan 365 dibagi perputaran persediaan. Tadi perputaran persediaan sudah kita hitung. Tinggal begini nih, sudah ada ya rumusnya di sini. 365 dibagi yang perputaran persediaan. Enter. Oke, saya ulangi lagi. 365 dibagi dengan perputaran persediaan. Enter. Nah, yang kedua itu ada jumlah hari piutang usaha. Jumlah hari untuk perputaran piutang usaha sama sebetulnya 365 itu dibagi dengan perputaran piutang usaha. Enter. Udah ya. Nah, ini jumlah hari utang usaha nggak usah ditentukan. Kenapa? Karena tadi perputaran utang usahanya nggak bisa kita tentukan. Siklus operasi persediaan, siklus operasi itu kan rumusnya jumlah hari piutang ditambah jumlah hari persediaan dikurangi jumlah hari utang usaha. Berhubung utang usahanya tidak diketahui, maka di sini kita kosongkan juga. Oke,
Sekarang kita ke rasio solvabilitas. Itu ada rasio utang dibanding ekuitas. Rumusnya apa? Total kewajiban atau total ekuitas ya, dibagi, total kewajiban atau total liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham. Nah, itu seperti apa? Total, kita lihat total liabilitas. Liabilitas itu totalnya di atas. Liabilitas yang ini, ya, total liabilitas dibagi dengan ekuitas aset bersih tuh. Ekuitas aset bersih. Kemudian baru kita enter. Ya, gitu ya, sama ini juga sama. Yaitu dari total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Itu untuk yang rasio utang berbanding modal. Yang kedua, rasio leverage, yaitu total aset dibagi ekuitas. Ini total asetnya. Total aset berarti di atas sudah ada total aset. Total aset dibagi dengan ekuitas. Enter. Dah ketemu. Dah, gitu ya. Terakhir, margin laba kotor. Margin laba kotor gimana rumusnya? Laba kotor, ada nggak di sini laba kotornya? Ada nggak sih? Nggak diketahui ya laba kotornya? Kalau nggak diketahui laba kotor, sebentar, saya back dulu yang ini. Kalau nggak diketahui laba kotor, ya dihitung. Bagaimana cara menentukan laba kotor? Ya. Bagaimana cara menentukan laba kotor? Ada atau nggak sih laba kotor? Nah, itu ada HPP, udah ada di atas HPP-nya, alhamdulillah. Di bawah juga ada sih, di atas juga ada. Nah, kita pakai ini. Laba kotor itu adalah pendapatan dikurangi HPP, itu namanya laba kotor. Makanya di sini rumusnya adalah kita kasih kurung, ya, kita kasih kurung. Sebentar, saya ulangi saja dari awal. Tapi ini udah 12 menit nih. Sama dengan, ya, kurung buka nih, yaitu kurung buka dari pendapatan kurangi dengan HPP, ya, dikurangi HPP, kurung tutup, dibagi dengan penjualan, dibagi dengan apa? Penjualan ya, penjualan itu sama pendapatan sama sebenarnya, dibagi ini juga bisa kok sebenarnya ya, kayak gini, dibagi ini lagi, enter, sama atau dengan yang tadi, oke, ya. Nah, kemudian kalau untuk yang margin laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajaknya apa? Laba bersih setelah pajak. Mana tuh laba bersih setelah pajak? Setelah ya. Di sini nggak ada. Kita lihat yang di bawah aja. Laba bersih setelah pajak. Ini dia. Laba rugi periode berjalan ya. Karena sudah dikurangi beban pajak. Betul nggak sih? Oke, saya coba lihat dulu. Dibagi dengan penjualan. Penjualan tuh langsung pakai yang ini juga nggak apa-apa sih. Ini kan ada penjualan di sini pendapatan operasional atau penjualan ya. Oke, maksudnya penjualan itu sama kan dengan sama kan 300, di sini pendapatan, di sini juga 300. Oke. Langsung gitu aja kita enter. Nah, udah tuh. Laba ini tadi apa? Laba bersih ya. Udah benar ya laba bersih. Kemudian berikutnya ROA. ROA itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset ya. Laba bersihnya mana? Laba bersihnya kita menggunakan yang 15.000 dibagi total aset. Total aset berarti total aset yang paling atas itu total aset. Nah, nanti hasilnya dia minus. Minus itu karena memang tadi yang di labanya itu kan dia tanda kurung. Tanda kurung maksudnya kalau laba itu dikredit ya. Jadinya harus kita kasih minus setelah sama dengan. Demikian juga untuk ROE. ROE itu berarti laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi, laba bersih setelah pajaknya, ini ya laba rugi setelah pajak, dibagi dengan apa? Ekuitas. Ekuitasnya di atas. Ekuitas. Oke. Minus ditambah yang depannya minus. Kayak gini. Gitu. Gitu ya. Ini sudah mau 15 menit. Alhamdulillah waktunya cukup untuk menjelaskan perhitungan rasio. Tapi kalau untuk yang analisisnya ini, analisis masing-masing ya, itu nanti kalian tulis sendiri saja. Saya nggak bahas yang analisisnya ini. Ini kalau mau saya zoomkan seperti ini masih ada. Oke, ini saya zoom seperti ini.
Oke.